Sarit itu intinya adalah daging, tepung yang jadi roti plus daging. Intinya ya. Nanti formatnya bisa macam-macam, tapi roti dan daging itulah yang disebut sarit. Kombinasinya macam-macam, nanti bisa, kalau bisa ada kuahnya, bisa ada ini. Sebenarnya kalau itu lihat pizza, lihat burger dan macam itu, sebenarnya ada unsur ke sananya gitu ya, dari sini. Tetapi kita justru memilih makan mie gitu misalnya gitu ya, karena kita diedukasi oleh pengusaha yang memang latar belakangnya makanannya mie gitu, sehingga kita makanan kita mie gak ada apa-apanya, gak ada apa-apa. Coba ibu makan mie itu apa hasilnya, gak ada apa gitu. Bahkan ada contohnya, takarannya pun ada. Takaran kita makanan itu ada berapa banyak, kalau kita makan roti itu berapa banyak dan dagingnya berapa banyak, kurang lebih seperti itu. Takarannya ada. Misalnya dalam satu hadis dijelaskan begini. Suatu saat Rasulullah SAW kumpul-kumpul dengan 130 sahabat. Barangkali beliau dan lihat sahabatnya lapar, beliau nanya begini ke sahabatnya, apakah di antara kalian ada yang membawa, gak ada yang membawa makanan? Lalu salah seorang sahabat menyampaikan, saya membawa makanan. Yang dibawa adalah satu sak tepung. Jadi, satu sak itu kurang lebih 2,7 kilo lah gitu ya. Satu sak tepung. Dari situlah terus kemudian diperintahkan untuk dibuat adonan, artinya dibuat roti, satu sak roti gitu ya, satu sak tepung. Yang katakan tadi adalah sebenarnya adalah intinya sampai pada takaran makanan akhir itu rujukannya ada. Itu menunjukkan berapa komplainnya agama kita ini. Jadi sampai ukuran makanan kita komposisinya kurang lebih seperti apa. Itu dari hadis yang saya jelaskan tadi menggambarkan tentang makanan yang tepungnya bahannya 2,7 kg atau satu sak itu setengahnya dicampurin daging 1 ekor kambing. Jadi bisa dibayangkan kurang lebih ya kalau ini. Jadi komposisi makanan kita seperti itu kurang lebih gitu ya. Yang itu jadi 1 ekor kambing gitu 2,7 sak 2,7 kg makanan gitu. Jadi itulah yang membuat kita nanti akan hidup sehat dengan kekuatan dan lain sebagainya. Ini dari sisi komposisinya. Lantas dari sisi kita kembali ke kebun. Sebenarnya kebun Islam, kebun Al-Quran itu seperti apa sih gambarannya? Ya, jadi kalau tadi mulainya kan dari titik awalnya bumi yang mati dihidupkan dengan biji-bijian, kemudian kurma dan sebagainya. Nanti hasilnya seperti apa? Itu ada di surat Saba 15. Ketika Bapak Ibu dulu sering sekali mendengar negeri pernah digagas gadang-gadang menuju ke sana, tetapi sekian lama dilupakan, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu sebenarnya apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kalau di surat Saba itu dijelaskan adalah dia adalah negeri kebun, kanan kirinya kebun, dan penduduk negeri itu makan dari hasil kebun itu. Mereka bersyukur dan negerinya adalah negeri yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi yang pantas mencapai derajat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu siapa di antara negeri-negeri di dunia sebenarnya? Kita. Karena kita mempunyai peluang yang sangat besar, kanan kiri kita kebun. Bapak Ibu sekalian, hanya saja karena kita belum menggunakan petunjuknya, sehingga kalau misalnya saya naik mobil dari Jakarta ke Bogor, Jakarta ke Bandung, saya nengok kanan, nengok kiri memang kebun, tetapi bukan yang dimakan. Nah itu kembali lagi, karena kita tidak menggunakan petunjuk. Hari-hari ini pemerintah menggalakkan penanaman 1,5 miliar pohon. Bahkan di beberapa wali kota, di beberapa kabupaten di Jawa, di kabupaten atau wali kota menyediakan siapa saja mau nanam diberi bibitnya. Tapi bibit apa yang berbeda? Bukan bibit tanaman yang dimakan. Maka ulama dulu berdasarkan surat Saba 15 ini, ulama dulu memformulasikan salah satu kemunduran, tanda-tanda kemunduran negeri adalah bila negeri itu suka menanam, masih suka menanam, tapi tidak menanam makanan yang dimakan. Gitu. Artinya ketergantungan kepada negeri lain terhadap makanannya. Gitu. Indahnya kebun ini begitu, itu menjadi landasan kita, sehingga saya membagikan buku bagi ibu semua yang kita sampaikan tadi. Maaf kalau kurang detail karena beberapa karena waktu juga, tapi saya tulis dalam satu buku yang kemudian kita bagikan secara gratis, bisa di download di gradinar.com. buku itu judulnya adalah Kebun Al-Quran Jalan Menuju Baldatun
gambarannya kalau kita berhasil membuat kebun itu gambar jadi kayak seperti Bapak mungkin sangat familiar dengan KPI ya, Key Performance Indicators. KPI untuk kita kalau berhasil membuat kebun Al-Quran itu seperti apa? Itu adalah di Baldatun dari Batu Warabul Ghafur itu. Ulama-ulama tafsir banyak sekali yang mentafsirkan ini penjelasannya antara begini. Di kebun yang Baldatun dari Batu Warabul Ghafur itu tidak ada lagi kotoran, tidak ada hewan-hewan kecil yang jadi serangga pengganggu, tidak ada binatang buas dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Itu bagi bapak-bapak yang dalami dari sisi ilmiah, dari sisi pendidikan kajian-kajian ilmiahnya, itulah ekosistem yang berjalan sempurna. Ketika ekosistem berhasil berjalan sempurna, maka kotoran ternak akan terurai menjadi pupuk. Maka binatang-binatang kecil ada rantai makan berikutnya terus sampai ada katak pemakannya adalah ular pemakannya adalah burung dan sebagainya, sehingga mereka tidak sempat mengganggu manusia. Itu gambarannya. Jadi di kebun Baldatun dari Batu Warabul Ghafur, binatang-binatang yang ada di alam dia bersinergi dengan kita, tidak saling mengganggu. Nah, indahnya lagi digambarkan di salah satu tafsir digambarkan, dan ini juga sangat masuk akal secara ilmiah. Misalnya digambarkan yang panen di era itu, jadi Sabah ini masih mencapai Baldatun dari Batu Warabul Ghafur sampai beberapa abad pasca ketemunya Ratu Bilqis dengan Sulaiman. Jadi negerinya masih menikmati kemakmuran itu. Digambarkan di situ yang biasa memetik hasil panen, bapak mengumpulkan hasil panen, bukan memetik, mengumpulkan hasil panen adalah ibu-ibu di negeri. Nah, digambarkan cara mengumpulkannya gimana? Bukan memetik dari pohon. Jadi dengan membawa tempat di atas kepala, mungkin kayak orang Madura bawa itu. Kemudian ibu-ibu itu cukup berjalan berlarian di bawah pohon itu, maka buahnya pada berjatuhan. Gitu. Masuk akal kan? Sangat masuk akal. Kalau bagi bapak yang mendalami pertanian, matangnya proses pematangan buah itu seperti apa? Ketika buah itu matang, itu ada saluran silin dan floem itu, dia mulai melemah, gitu kan? Pada titiknya dia akan jatuh. Pada buah yang matang. Gitu. Nah, ketika ibu-ibu tadi berlarian di bawah, apa yang terjadi? Getaran. Getaran ini cukup untuk membuat buah-buah berjatuhan. Nah, ketika alam dikendalikan dengan ekosistem yang pas, tidak oleh pupuk, tidak oleh insektisida dan sebagainya, komposisi itu pas di takarannya. Yang jatuh ya yang matang, bukan yang muda itu jatuh, gitu kan? Yang belum teknologi ini sayangnya. Teknologi ini yang membaca adalah Yahudi. Yahudi membuat alat untuk perokok zaitun, manen zaitun, itu dengan kayak cengkeraman besar itu diikat di cengkeram batang pohon zaitun, digoyang. Digoyang ini sehingga berjatuhan. Ya namanya teknologi manusia, secanggih-canggih teknologi Yahudi, ya kadang yang muda ikut jatuh, kan gitu. Nah, padahal kalau menurut panduannya itu adalah menjaga ekosistemnya dengan sempurna, sehingga tanaman-tanaman itu bisa panen dengan cara yang sangat indah tadi, cukup digetarkan oleh gerakan ibu-ibu yang di bawah itu. Nah, ini juga ada di Al-Qurannya, di surat Maryam. Coba bayangkan Maryam ketika datang, dia lagi posisi hamil tua, mau melahirkan, bersandar kepada pohon korma. Jadi kemudian perintahnya adalah digoyangkan, ditarik, bisa dibayangkan, bersandar, goyangkan. Dalam kondisi ibu lemah lagi mau melahirkan, artinya goyangannya juga nggak kuat-kuat amat gitu. Itu pun buah korma berjatuhan. Jadi itulah petunjuk di Al-Quran, begitu indahnya cara kita berkebun dari A sampai Z, sampai nanti kalau panen digunakan untuk apa dan lain sebagainya. Nah, ini baru dari awal, baru dari rintisan awal yang kami sudah mulai. Bahkan kalau ibu-ibu pengen dalami, bapak-bapak pengen dalami, ya, sudah mulai beberapa kita kerjasama dengan IPB untuk memformulasikan aplikasinya, dan hasilnya saya sudah bilang sama IPB, karena yang mensponsori penelitian ini adalah kita. Hasilnya kita tidak daftarkan sebagai properti right kita atau apa, tapi kita umumkan ke masyarakat, sehingga apa yang sudah kita hasilkan masyarakat bisa pakai. Salah satu caranya yang sudah kita hasilkan, dan Bapak bisa langsung, kenapa kita optimis sekali dalam periode yang pendek kita bisa segera menyebarluaskan zaitun misalnya ke seluruh Indonesia.
Kenapa? Kita telah menemukan dan sudah mensosialisasikan cara membibit zaitun yang bahkan jauh lebih cepat dari cara membibit zaitun di negara asalnya. Ya. Kalau di negara asalnya zaitun itu diambil 1 meter stek. Saya sudah nyoba stek 1 meter, tapi betapa mahalnya. Zaitun siapa yang saya stek? Zaitun yang di Mesir, yang di Maroko, yang di ini kan repot Pak, mahal untuk bisa stek. Setelah itu saya bawa masuk ke Indonesia, sebagian ditangkap tidak boleh masuk. Yang boleh masuk bisa masuk hanya zaitun yang saya potong 1 jengkal. Nah, itu bisa masuk. Kenapa? Karena di lapangan terbuka kita bisa berdebat. Ini kita pakai sebagai simak basah bahasa kita itu, baru mereka paham dan kita bawa dalam kondisi segar kita tanam. Nah, cuma ini tetap mahal. Lantas kita menghasilkan teknologi lain yang disebut microcutting. Nah, microcutting itu adalah bagaimana men-stek, tapi yang di-stek bukan daun yang tua panjang, daun muda hanya sepanjang sekitar 5-6 cm gitu. Nah, ini bagi teman-teman yang ahli pertanian bisa dalami gitu. Bisa dalami, jadi hasil riset kita yang sudah kita umumkan, bahkan videonya bisa diikuti, bisa di-download dari Gredina.com, cara mendidik menanam zaitun dengan ala kita gitu ya. Sangat cepat. Yaitu karena kita hanya butuh 5 cm. Jadi begitu tanaman itu tumbuh kayak yang tadi malam saya bawa sama tim ini di lapangan terbuka nggak boleh bawa karena ada tanah yang kita buang, tapi alhamdulillah selama boleh sampai sini tingginya sekian. Saya bilang pada tim yang di sini tunggu sampai keluar daun mudanya, akhirnya tumbuh hidup. Setelah itu stek dari 1 tanaman itu akan menghasilkan minimal 10 tanaman baru tahun ini juga. Nanti akan sekian ratus lagi dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Lagi-lagi petunjuk Allah. Bagaimana kita bisa menyebarluaskan tanaman ini gitu. Syaratnya sederhana dalam menerima Al-Quran ini. Syaratnya adalah kita ngaku bodoh. Sebenarnya disampaikan Ustaz Umar tadi. Kalau kita sudah merasa pintar, kita akan melompat gitu. Tapi karena kita ngaku bodoh, belajar dengan Al-Quran, maka tahap demi tahapnya kita ikuti. Misalnya kalau kita belajar membimbing zaitun tadi, teman-teman di lembaga riset kita, teman-teman di DG dan sebagainya yang damping saya punya teori bagaimana menanam ini. Wadah mati. Jadi wadah mati. Lagi-lagi petunjuk Allah. Bagaimana kita bisa menyebarluaskan tanaman ini gitu. Syaratnya sederhana dalam menerima Al-Quran ini. Syaratnya adalah kita ngaku bodoh. Sebenarnya disampaikan Ustaz Umar tadi. Kalau kita sudah merasa pintar, kita akan melompat gitu. Tapi karena kita ngaku bodoh, belajar dengan Al-Quran, maka tahap demi tahapnya kita ikuti. Misalnya kalau kita belajar membimbing zaitun tadi, teman-teman di lembaga riset kita, teman-teman di DG dan sebagainya yang damping saya punya teori bagaimana menanam ini. Wadah mati. Jadi wadah mati yang ketemu. Jadi setelah itu keluarkan ditanam ini wadah mati gitu. Saya penasaran gitu. Ini artinya nggak bisa dipecahkan dengan ilmu manusia gitu. Kita harus kembali pada petunjuknya. Lalu kita dalami surat Al-Nur 35 itu berulang-ulang terbaca gitu. Kita ulang baca gitu. Salah satunya bunyi penggalan antaranya la sakiyatin wala wadiyah gitu ya. Jadi tidak di timur dan tidak di barat. Rupanya rahasia membibit zaitun ada di situ. Tidak di timur dan tidak di barat. Jadi ketika tanaman tadi kita potong 6 cm, tanaman kalau Bapak Ibu potong 6 cm hampir pasti mati. Ya kan, coba potong daun pasti kan gitu. Oke. Tapi dia akan punya daya untuk hidup. Nah, daya untuk hidup itu maka tanaman yang kita potong 6 cm ini kita taruh dalam inkubator. Inkubator bisa plastik aja, kontainer plastik, ditutup plastik itu inkubator. Gunanya untuk apa? Untuk mengendalikan kebutuhan utama tanaman. Untuk apa? Dia butuh cahaya, dia butuh suhu, kelembapan, ya, dia cahaya, kelembapan, suhu dan cahaya. 3 itu kita kendalikan. Jadi kita punya beberapa contoh. Tapi begitu dia keluar daun, artinya dia nggak layu tapi keluar daun dan keluar akar, maka dia harus segera memberi panas. Lah sakiyatin wala wadiyah. Jadi artinya dia perlu sinar matahari dari pagi sampai sore, tidak ternaungi, tidak berada di timur maupun barat, jadi tidak ternaungi oleh naungan lain. Dengan cara ini tanaman itu. Dengan cara itu maka kita sosialisasikan. Ini sekaligus exercise. Sebenarnya kita lakukan hal yang sangat kecil, tapi ini
ini permulaan. Saya sampaikan tadi ke Ustaz Mustafa, ini permulaan. Kalau kita memulai menggunakan Al-Quran untuk menjawab semua urusan kita, maka insya Allah tahap satu demi satu masalahnya akan selesai. Wa ta'allah wa ya'alkumullah. Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberimu ilmu. Gitu. Jadi, tapi konsepnya itu tadi, kita imani, kita ikuti. Dulu kami juga pernah ada tanaman lain kami kembangkan dari Al-Quran, namanya Al-Fafa. Wajah nanti Al-Fafa. Wa'in atau waqadda. Jadi wa'in atau waqadda kalau di terjemahan Quran bahasa Indonesia diterjemahkan anggur dan rumput-rumputan gitu. Yang terjemahan bahasa Inggris lebih pentingan. Dia menyebutnya grapes and nutritious plant, tanaman bergizi tinggi. Profesor Jabal An-Nazar yang dari Mesir itu dia mengungkapkan tanaman yang bergizi tinggi itu apa? Itu kembali kepada tanaman alfalfa tadi. Karena ternyata hasil riset dia gitu. Dia seorang profesor, dia menulis Miracle of Al-Quran itu, yang mengungkapkan tanaman yang bergizi tinggi alfalfa itu. Nah, ketika kita tanam di Indonesia di salah satu kebun kita, di Jonggol seorang ilmuwan dan praktisi, ketika pertama kali tanaman itu kita gagas, dia datang, kita minta pendapat, jawabannya adalah tidak. Jawabannya tidak, tanaman ini tidak cocok di Indonesia, Pak Iqbal jangan mengada-ada dan sebagainya gitu. Tapi saya yakin ini bisa gitu kan, petunjuknya jelas gitu. Dan kalau Bapak Ibu baca di Al-Quran di surat An-Naba itu cerita tentang apa? Cerita tentang gunung, sinar matahari, hujan yang banyak. Kira-kira cerita tentang lokasi di mana ini? Indonesia banget gitu kan. Kalau tafsir kita itu Indonesia banget gitu kan. Nah, tanaman itu saya tanam di Jawa, Brasil, alhamdulillah. Tapi ditanam di tanah subur di Blitar, di kebun kita subur sekali, nggak berhasil, nggak bagus. Lantas para ilmuwan itu berdebat tentang tanaman ini kenapa gagal, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Begitu saya datang ke sana, saya lihat jangan berdebat dengan ilmu itu, cari di Al-Quran. Kenapa? Ini, kenapa? Jawabannya ada di ayat wasiro jauh wahaja, dan sinar matahari yang sangat terang yang mendahului tanaman itu. Gitu. Jadi tanaman itu lagi-lagi mirip dengan tadi lasyakiat yang butuh matahari yang terang. Jadi hanya nggak bisa di bawah pohon, nggak bisa di bawah tupang sarikan gitu. Yang jenis tanaman ini. Tetapi tanaman-tanaman pada umumnya bisa ditumpang sarikan karena ada ayat tadi. Di antara tanaman-tanaman ada yang disandingkan dan yang diunggulkan dalam memberi makan. Gitu. Jadi seperti itu komposisinya. Gitu. Jadi kita dalami nanti buat teman-teman yang dari pertanian, fakultas pertanian khususnya silahkan dalami gitu. Tetapi karakternya supaya kita mendapatkan ilmu dari Allah gitu. Kita bertakwa dulu, kita terima kebenaran Al-Quran yang hal ini, kemudian ilmu-ilmu kita taruh sebagai prajuritnya saja ya. Jadi guidance-nya dari Allah kita ikuti, kemudian ilmu kita melakukan lapangannya, uji lapangan dengan ilmu-ilmu kita. Nggak ada dikotomi dalam hal ini. Jadi tidak begitu, jangan dijadari. Di balik ilmu kita yang maju dulu, kemudian Al-Quran kalau cocok dipakai, kalau nggak cocok nggak dipakai. Jangan gitu ya. Karena kalau dengan cara itu kita nggak akan pernah menemukan kebenaran Al-Quran. Jadi kita terima dulu. Kemudian kalau kita belum sampai, kita yang belum sampai, kita cari gurunya, kita datang ke Ustaz Mustafa Umar, kita mencari penjelasan jawabannya, dan kita coba di lapangan. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengantar dari saya untuk masalah ini. Saya usulkan kalau ini barangkali banyak yang ingin ditanyakan, ya kita sediakan waktu banyak saja untuk tanya jawab. Lebih detail tentang apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu bisa download di Gradina.com. Di situ ada buku saya ke-13 dan waktu saya nulis buku sampai ke-12 diterbitkan oleh penerbit profesional nanti dijual gitu ya. Tapi untuk buku ke-13 tentang kebun Al-Quran ini, kita ingin masyarakat seluasnya memperoleh akses dan tidak perlu membayar, maka kita gratiskan melalui internet. Jadi seluasnya orang bisa mempelajari tentang kebun Al-Quran ini. Dan lagi-lagi ini adalah baru sebagian kecil dari ilmu yang sangat luas, lautan ilmu itu yang sudah kita coba kita rintis. Maksudnya adalah untuk mengencourage, menginspirasi orang-orang yang mempunyai ilmu lebih baik dalam ilmu keal-Quranannya maupun ilmu-ilmu pertanian, ilmu-ilmu lapangannya. Silahkan mengelaborasi ini dengan sebaik-baiknya untuk manfaatnya. Memang kalau sawit dan sebagainya ini sudah kalah
salah sejak desain awalnya. Jadi yang mampu yang bisa punya kan gitu Pak ya, mulai tanam harus mampu, orang kebanyakan nggak bisa punya ini, sampai prosesnya juga harus punya pabrik gitu. Nah oleh sebab itu untuk tidak mengulangi seperti itu, ilmu untuk pembibitan ini kita ajarkan, baik kurma maupun zaitun itu kita ajarkan ilmu pembibitan supaya ilmunya ada di masyarakat gitu. Bagi yang ibu-ibu mau membibit atau bapak-bapak mau membibit zaitun, kurma, segala macam semua sudah saya tulis di buku saya itu bahkan untuk zaitun ada videonya, tapi secara ringkas sebenarnya zaitun, kurma itu bapak ibu bisa bibit sendiri dari biji gitu. Caranya biji itu dibersihkan sampai bersih supaya nggak tersisa kulitnya, kulit ari makanan itu sampai 2 kali rendam sampai 2 kali 24 jam dia sudah menghilang bersih, karena kalau masih ada kulit arinya nanti busuk sebelum dia tumbuh. Setelah dia bersih, taruh aja di kontainer kayak makanan anak kecil itu plastik, di bawahnya dikasih tisu atau kapas basah, maka dia akan lembab di situ. Dalam 2 pekan dia akan keluar perakarannya kayak kecambah. Setelah itu pindah ke polybag misalnya, nanti dari sebulan dia akan mulai tumbuh daun. Setelah tumbuh daun, karena ini karakternya tanaman panas atau matahari panas, maka taruh di tempat panas. Agak berbeda dengan tanaman pada umumnya, taruh kerendangan di tempat panas, maka dia akan tumbuh daun yang kokoh. Nah nanti pada saat dia sudah keluar daun yang kokoh, keluar daun kerasnya kayak daun apa kelapa itu kan ada kerasnya, pakai kerasnya itu dia pindahkan ke tanah. Sederhana ini dan lebih detail dari buku ini. Kalau zaitun yang saya sebutkan ini teknologi yang hanya ada di Indonesia, bukan jadul itu, tapi simple, makanya kita optimis gitu. Jadi dari zaitun nanti yang sudah kita bawa ke sini, misalnya dipotong aja segini, atau kalau ibu sempat ke Jakarta silahkan mampir ke tempat kita bisa diperoleh. Gitu. Dipotong 5 cm atau 6 cm, itu sekitar 4-5 daun gitu. Terus kemudian dia dijaga kelembabannya, bisa dalam bentuk kontainer atau bentuk plastik. Gitu. Jadi pada cara menjaga kelembabannya. Ada 2 untuk supaya merangsang pertumbuhan. Kalau teman-teman pertanian tahu namanya ZBT, zat perangsang tumbuh, maka tempat yang dipotong itu diolesin ZBT untuk dia tumbuh akar. Tapi ZBT kalau nggak ada di tempat bapak, tidak masalah, tidak perlu cemas. Diolesin madu juga bisa, gitu. Jadi diolesin, tapi madu yang benar ya, dia jangan madu yang palsu ya. Madu yang palsu tidak bisa. Jadi madu yang cari madu yang benar diolesin madu. Cara kerjanya berbeda. Kalau ZBT, cara kerjanya dia merangsang pertumbuhan akar. Cara kerjanya. Kalau madu, cara kerjanya dia zatnya namanya oksin itu yang merangsang pertumbuhan akar. Kalau madu nggak ada oksinnya. Jadi madu cara kerjanya berbeda. Tanaman itu mempunyai semua daya tumbuh sendiri. Hanya dia balapan dengan busuk, gitu. Maka caranya madu itu dia memolesi yang bekas potongan itu supaya dia tidak busuk. Ketika dia tidak busuk, bertahan pada kelembaban itu, maka dia sempat keluar akar. Gitu. Jadi caranya memancing dia supaya dia keluar akar secara alami dan sebelum itu nggak boleh busuk. Itu peran madu. Gitu. Dan semua ada videonya segala macam sudah kita buat. Silakan di intinya adalah kita ingin mengajarkan ini seluas-luasnya. Karena ilmu yang kita kuasai ini belum tentu kita bisa menerapkan seluas itu. Tapi kalau disebarkan ke masyarakat tadi, alhamdulillah sudah ada Bapak yang menawarin warna segala macam, itu kesempatan, silahkan. Itu tinggal ngirim orang ke tempat kita latih sampai dia bisa melakukan praktek di sini, karena nggak mungkin saya terjun ke sini ya. Jadi kita latih orang sampai bisa melakukan itu. Itu dari sisi produksi benih. Kemudian dari sisi ketika panen, nah inilah tanaman yang diberkahi. Sering teman-teman bertanya, Pak Iqbal, apakah yakin bisa berbuah? Ini terlalu sombong kalau saya bilang pasti berbuah. Tapi juga sok tahu kalau kita katakan tidak mungkin berbuah. Hanya Allah yang bisa membuahkan, tapi seluruh ikhtiarnya kita lakukan ke sana. Tetapi pohon zaitun misalnya indahnya, dia yang dikatakan berkah itu bukan buahnya, tapi pohon yang diberkahi. Dari pohon ini ada daun, ada akar, ada ini, semuanya insya Allah berkah. Dan kita buktikan sekarang daun zaitun itu kalau kita petik dibuat teh, itu mengandung zat yang disebut oleoprotein yang adanya di daun, tapi tidak di buah yang matang. Jadi adanya di daun. Dan oleoprotein ini adalah obat untuk segala macam penyakit yang ada di penyakit modern zaman ini, mulai
mulai dari kolesterol, jantung, maka ada hadis yang menyebutkan zaitun itu obat untuk 70 penyakit gitu. Jadi ada yang ditaruh Allah di buahnya, ada yang ditaruh di dalamnya. Jadi nggak usah khawatir kalau pohon ini misalnya karena satu hari tidak berbuah gitu ya, tapi karena daunnya pun bisa menjadi teh, itu sederhana banget. Kemudian industri zaitun itu juga tidak memerlukan pabrikan. Nah, kalau bapak punya sawit sekarang nggak punya PKS kan repot banget, ya kan? Ditekan-tekan oleh yang punya pabrik kan gitu. Zaitun itu ibu-ibu buat minyak zaitun sendiri sederhana. Buah zaitun itu mengandung minyak 15,2%, jadi tinggi rasanya. Tinggal diperos saja daun kulit zaitunnya itu diperes. Setelah dia menjadi cairan, diemin aja dalam 2 hari, maka dia yang bukan minyak akan mengendap, minyaknya di atas, tinggal diisi. Sederhana. Jadi rumah tangga pun bisa. Nah, inilah cara kita mensosialisasikan supaya kemakmuran itu merata, gitu ya. Bukan kemakmuran dimiliki oleh 1-2 orang yang amat sangat kaya, gitu ya, karena punya ribuan hektar, tetapi punya 1-2 pohon, insya Allah sudah dijadikan. Bahkan korma di Pakistan, di Afrika Tengah, kemudian juga di India sudah digunakan untuk instrumen mengatasi kemiskinan. Gitu. Karena orang yang punya 1-2 pohon dan berbuah, buahnya itu cukup untuk kebutuhan energi sampai panen berikutnya di keluarga itu. Itulah kebenaran hadis Rasulullah SAW yang mengakau di rumah yang ada korbannya orang tidak kelaparan. Gitu. Jadi itu Pak, insya Allah grand design tentang kebutuhan Quran ini untuk rakyat, bukan untuk konglomerat. Konglomerat boleh masuk, tapi dia harus bersaing dengan rakyat dengan peluang yang sama. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan kedua tentang monokultur, ya, banyak tentang monokultur. Monokultur itu sebenarnya tanaman yang hidup monokultur itu bagi yang bukan latar belakang pertanian adalah tanaman sejenis untuk area yang luas. Ibarat orang hidup di kota, itu mudah sekali terjangkit penyakit karena interaksi ketemu satu orang enggak, jadi mudah sekali. Nah, itulah tanaman monokultur. Nah, tanaman yang digaib oleh Al-Quran tadi indahnya adalah di antara tanaman-tanaman itu ada yang disandingkan, ya, dan ada yang diunggulkan. Gitu. Artinya tanaman-tanaman itu adalah polikultur dari berbagai jenis. Saya kasih contoh musibah monokultur adalah terjadi di Amerika, di California, negeri yang sangat maju dengan segala macam pertaniannya. Dulu kebanggaan California itu adalah jus jeruk orange itu dari California. Sekitar 10 tahun lalu terjadi wabah yang luar biasa, sehingga jeruk orange di California itu rasanya pahit. Kenapa terjadi begitu mudah? Senegeri bagian jeruk tiba-tiba pahit karena tanaman monokultur. Begitu dia menyebar satu, mudah sekali menyebar yang lain. Gitu. Jadi itulah mengapa kita perlu menggunakan petunjuk Al-Quran tadi. Nah, di petunjuk Al-Quran tanaman tidak harus kurma zaitun, tapi kurma zaitun yang itu spesifik tadi yang diunggulkan. Artinya ada tanaman itu dan ada tanaman-tanaman lain. Bapak Ibu yang sudah terbiasa menanam misalnya padi, sapu dan silakan. Tapi tanah-tanah yang selama ini belum teroptimalkan, manfaatkan ini. Karena Al-Quran kebun misalnya kayak anggur, zaitun itu adalah tanaman daerah kritis. Dia membutuhkan air yang sangat sedikit. Bahkan zaitun yang terbaik, zaitun yang lahan syariah Tembala Borneo itu zaitun di Bukit Gunung Sinai itu di Borneo. Bapak bisa bayangkan Gunung Sinai itu seperti apa. Tapi zaitunnya zaitun terbaik. Gitu. Jadi justru di tanah-tanah kritis inilah kita pakai kesempatan untuk berexercise. Gitu. Caranya tadi tanah kritis jangan langsung ditanami dengan zaitun anggur gitu. Hadirkan dulu unsur hara. Caranya gimana? Tanam dulu biji-bijian yang kamu makan. Jadi kalau misalnya Bapak ada tanah kritis, gitu, tanah yang kritis itu tanah yang selama ini tidak teroptimalkan dan sekarang masih besar panas, taburkan dulu biji-bijian. Misalnya salah satu contoh yang kami bahkan sudah sampai mensosialisasikan benihnya segala macam, koro pedang. Koro pedang itu jenis koro yang sepanjangnya segini. Nah itu buahnya pengganti kedelai, gitu ya. Kedelai sekarang impor, gitu kan. Jadi langsung ditebarkan di tanah yang kritis, dia langsung menghijaukan untuk tanah. Kemudian dia mengikat nitrogen di bawahnya. Dia tanah kritis menjadi subur. Setelah subur, next step
mineral, vitamin, itu yang dibutuhkan untuk tubuh kita, gitu ya. Di Gaza, alhamdulillah belum pernah ini saya sempat ke Gaza. Kenapa orang Gaza dia survive di boykot oleh Amerika, oleh sekutu Amerika yaitu ideologi Israel sampai 5 tahun. Itu mudah sekali melihat tanaman-tanaman anggur di rumah-rumah, di atap-atap rumah, gitu, di atap-atap rumah. Dan tanaman anggur di Israel, di Gaza itu jenis anggur yang sangat manis. Ini juga ada sejarahnya. Jadi di surat Al-Baqarah dijelaskan di negeri yang diberkahi pohon-pohon itu berbuah banyak, rasanya enak. Gitu. Jadi semacam itu. Jadi kita harus menghadirkan keberkahan di negeri ini supaya buahnya enak dan rasanya enak dan buahnya banyak. Gitu ya sih, semacam itu. Gitu ya. Jadi anggur itu sumber energi, selain sumber vitamin mineral, dia juga sumber energi. Ya, anggur itu. Bapak bisa coba makan 5 butir anggur, kenyang. Gitu ya, sumber energi. Gitu. Jadi pertanyaan kedua, tanah kritis tadi. Manfaatkan tanah-tanah kritis. Kalau belum yakin, minimal manfaatkan tanah-tanah kritis untuk ditanam tanaman ini. Apakah itu anggur, kurma, tapi didahului dengan kolom pedang atau biji-bijian lain. Bapak bisa cari ada 19.300 jenis hasil kajian kami. Di antara itu kami pilih kolom pedang karena yang ada benihnya dan dia sangat tahan. Dilempar ke tanah yang besar dia hidup. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya adalah polikultur. Kepada Bapak yang pertanyaan ketiga, 30 hektar yang sudah tersedia, monggo dielaborasi. Saya yakin banyak yang bisa, tinggal cari orang yang punya passion. Pertanian ini tidak mudah Pak, terus terang saya di orang pertanian dan sekian tahun berkebun, tidak mudah. Jadi butuh passion, butuh kecintaan. Tetapi daya tariknya begini, pertanian ini. Kita punya perusahaan IT, teknologi informasi. Tim saya sangat canggih di bidang IT. Tapi ketika dia membuat program, dapat order membuat program, maka tim IT saya harus bekerja siang dan malam mengkoding program itu, dan tidak boleh satu pun error. Kalau satu pun error, program itu bermasalah. Dikoding satu persatu. Nah, pertanyaan itu tidak. Subhanallah, kalau kita sederhana, membibit kayak saya itu tadi, setelah berhasil bibit, selebihnya adalah Allah. Yang menumbuhkannya adalah Allah. Gitu. Dari pohon yang tadinya kecil membesarnya adalah Allah. Gitu. Rule kita hanya awal-awal saja. Gitu. Selebihnya nanti Allah menyelesaikan ini. Gitu. Itu tidak terjadi di bisnis apapun. Kalau ibu pintar masak, jualan di restoran, makanan ibu harus persis enaknya. Dan boleh ada error berupa garam dari garam, ya kan? Tapi kalau tanaman ini kita harus melakukan sedikit saja, selebihnya Allah yang menyelesaikan. Nanti kita sudah meninggal, zaitun itu umurnya bisa sampai ribuan tahun. Ada usia zaitun yang tertua sekarang 2000, 2500 atau 3000 tahun adanya di Yunani. Jadi ribuan tahun kayaknya. Sampai di tempat saya melatih membibit zaitun itu, ada ibu-ibu usianya 74 tahun belajar tanam. Alasannya kenapa ya? Mas, saya kalau membangun masjid supaya jadi sedekah jariah, saya nggak punya duit, gitu kan, nggak punya bangun masjid. Bangun sekolahan saya nggak punya ilmunya, gitu kan gitu. Tapi kalau membibit saja, insya Allah saya bisa. Mudah-mudahan menjadi sedekah jariah saya, gitu. Jadi belajar membibit. Ibu-ibu 74 tahun, gitu. Dan ini adalah termasuk yang diperintahkan sampai akhir zaman. Ada tanaman benih di tangan kita. Presiden Kiamat sudah mulai, kita tetap disuruh menanam, gitu. Jadi intinya adalah insya Allah tadi bapak-bapak yang menawarkan 30 hektar, silahkan anak-anak muda ini untuk garap dan sini. Nanti masalah ilmu silahkan datang ke tempat kita, bermalam beberapa malam di tempat kita latih sampai Anda yakin bisa. Setelah Anda yakin bisa, jalankan. Tapi jangan lupa, itu untuk passion, untuk kesukaan, jangan menyerah di jalan. Gitu, di tengah jalan jangan menyerah, gitu ya, karena itu ujiannya. Dan kemudian pertanyaan keempat tentang gangguan binatang, ya, banyak-banyak gangguan binatang. Ini kembali jawabannya sebenarnya ada di Baibatun Barakallahu tadi. Bagaimana kita menghidupkan kembali ekosistem yang sudah rusak dengan berbagai cara-cara petani yang tidak menggunakan petunjuk, tidak menggunakan ini, telah begitu banyak berbuat kerusakan. Salah satunya yang efek asap segala macam ini, salahnya adalah dikembalikan
yang mendasari kita belajar tentang kebun Al-Quran? Karena ketika kita punya kebun, yang saya ceritakan tadi, mulai panen saya terima duit banyak, panen jati, panen segala macam, ada kesedihan yang dalam di kita ketika panen. Karena kita akan merusak kembali, men-set ulang ke titik nolnya ekosistem itu. Padahal kalau kita hidupkan sudah sekian banyak ekosistem jalan, kemudian kita rusak lagi dari awal, sehingga ekosistem tidak pernah terbentuk. Itulah kenapa tanaman-tanaman yang disebutkan tadi di batasan Batu tadi adalah tanaman yang dimakan. Jadi ya, supaya buahnya yang kita nikmati bukan pohonnya. Bukan seperti itu. Nah, kemudian cara mensikapi pertanyaan berikutnya tentang tanaman-tanaman tadi mengenai kurma, zaitun dan lain sebagainya. Cara menyikapinya adalah sebenarnya bagaimana kita melihat Al-Quran itu ketika berfirman, bercerita, berbicara apapun itu kan kita, bukan kepada orang lain. Nah, sampai kita bisa merasakan seperti itu, maka kita akan tergerak. Misalnya contohnya ini, ketika Al-Quran bercerita tentang zaitun, tentang kurma, mindset kita selama ini kan katakan itu tanaman padang pasir, itu tanaman negeri Mediterania, kan begitu. Padahal Allah berbicara ke kita tentang itu kan gitu. Masa kita suruh jadi penonton gitu kan? Allah hanya memameri kita itu, di sana ada pohon yang diberkahi, di sana ada pohon yang minyaknya seperti menyala sebelum tersentuh api, tapi bukan untuk kamu, untuk orang sana, kan nggak begitu. Allah sedang berbicara ke kita. Gitu. Nah, karena kita yang diajak bicara oleh Allah, maka kita yang harusnya bertindak kan gitu. Kita tergerak. Siapa lagi gitu? Siapa lagi kalau bukan kita yang bergerak? Maka kita sambut penegasan Allah ini seperti kita menyambut perintah. Ini yang sering sekali saya gunakan contohnya. Ada pengalaman saya dengan 3 putri saya. Putri saya yang pertama tamat saya tawarin, "Nak, kamu gak usah kerja, bantu papa, kerja apa-apanya." Putri saya karena punya ibu yang kuat, dia bilang, "Pak, saya ingin membangun karir saya sendiri, gak mau di bawah bayang-bayang papa." Gitu kan? Dia membangun karir sendiri, saya gak sempat ngajari dia ilmu-ilmu yang saya kembangkan, yang saya tulis sekarang. Anak yang kedua dia bilang, setelah saya sampaikan gitu, anak yang kedua bilang, "Iya Pak, saya kerja sama papa saja." Maka semua ilmu saya ajarkan ke dia, dan kemudian juga semua akses dana-dana saya juga dia yang mengendalikan. Kenapa? Karena dia yang sanggup. Gitu. Nah, di antara kita, Allah berbicara ke kita, "Aku jadikan kamu dari tanah dan aku jadikan kamu pembangunnya." Coba siapa yang menyambut perintah Allah ini? Bahwa merasa mendapatkan tugas untuk melakukan ini. Jangan-jangan kita mengira si konglomerat fulan yang dapat tugas, si pemimpin fulan yang dapat tugas, bukan untuk kita. Nah, ketika sikap kita bukan untuk kita, maka ilmu dan sarananya tidak diberikan oleh Allah kita. Ngapain diberikan? Kita nggak sanggup, kita nggak menyambut perintah. Nah, seperti itu cara kita bereaksi dengan Al-Quran. Bagaimana ketika Ustaz Mustafa Umar menyampaikan tafsir itu, tafsir itu, Bapak Ibu sekalian mendengarkan, menghayati bahwa itu Allah berfirman untuk kita. Buat apa yang bisa kita lakukan? Ya itu seperti itu. Nah, inilah yang kemudian kita latihkan untuk bisa dilakukan secara konkret tadi. Pertanyaan berikutnya adalah tentang pasar ya. Ketika Bapak Ibu mengembangkan pasar, betul sekali. Jadi ketika kita bicara tentang makanan, mulai menanam, mulai bekerja, saat itu pula berbicara tentang pasar. Dan pasar ini amat sangat krusial. Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, kota Madinah yang waktu itu namanya Yathrib, itu persis seperti Indonesia saat ini atau dunia saat ini. Pasarnya dikuasai Yahudi, produksinya dikuasai Yahudi. Yahudi sudah mencekik dengan segala macam keuntungan, belum puas. Dia mencekik rakyat dan orang-orang kaya, pemimpin-pemimpin di negeri itu dengan riba, dengan renta, gitu, dengan renta. Gitu. Maka penduduk Madinah atau Yathrib sebelum datang Rasulullah tercekik dalam Yahudi, sehingga Yahudi bisa membeli lahan mereka untuk membayar hutang yang dicekik riba itu. Gitu, seperti itu. Dan Allah Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Selain membangkitkan orang bahwa bekerja itu adalah bagian dari ibadah, gitu kan, bagian dari ibadah, Rasulullah SAW membuat pasar. Kuncinya pasar harus kita kuasai. Pasar yang dibuat Rasulullah SAW diawali dengan survei. Rasulullah survei ke pasar yang sudah ada. Pasar pertama di
di antaranya digunakan adalah pasal yang bagi kalian kok, gitu ya. Rasulullah bersabda, bukan seperti di pasal kalian. Yang itu bukan pasal kalian itu seperti apa? Ya pasal seperti pasal kita sekarang, pasal yang dikuasai oleh orang-orang kaya yang bisa mengakses, pasal yang dikuasai keluarga, itulah yang bukan pasal kita. Lah pasal untuk orang Islam seperti apa? Kaum muslimin. Rasulullah kita ada satu tempat, kemudian inilah pasal kalian, falai takosona, falai berbana. Karakter pasal muslim adalah falai takosona, jangan dipersempit. Maksudnya adalah supaya semua orang bisa berjualan tanpa hambatan, tanpa birokrasi. Walai berbana artinya jangan dibebani dengan biaya-biaya. Coba ibu lihat sekarang, ya, siapa yang bisa jualan di pasar? Pasar mahal hanya orang kaya yang bisa jualan. Di pasar Tanah Abang yang merupakan perputaran tekstil terbesar di Indonesia, untuk sewa tempat, untuk membeli tempat yang ukurannya 2x3 hanya 6 meter, itu sekitar 3 miliar sekarang. Siapa yang bisa punya seperti itu? Gitu. Sementara rakyat kecil dia jualan di pinggir jalan, dikejar-kejar oleh kantin dan sebagainya. Gitu. Jadi pasar menjadi prioritas yang harus kita lakukan. Nah, caranya gimana? Sambil kita melakukan sosialisasi tadi, penanaman dan sebagainya, kita harus berpikir pasarnya kemana. Gitu. Siapa? Rakyat kita sendiri, Muslim kita edukasi. Makanan itu ternyata bukan mie ya, gitu kan? Makanan yang membuat kita tidak kelaparan itu bukan mie, tapi kurma di rumah kita. Maka stok kita akan mulai nanti berpikir stok kurma itu. Oh ternyata bumbu-bumbu masakan itu bukan MSG, bukan Sasa, bukan Ajinomoto, tapi adalah zaitun. Kan gitu. Mulai kita ajarkan masaknya, mulai kita sosialisasikan, maka pasar itu akan kita bentuk. Gitu. Dan itu yang kita lakukan, harus kita lakukan gitu. Bahkan kalau di Depok, sampai saya buatkan contoh restorannya. Di restoran itu kita iklankan tidak pakai bumbu penyedap buatan, tidak pakai minyak goreng. Karena satu-satunya bumbu yang dominan di situ adalah zaitun. Mulai kita perkenalkan seperti itu, gitu. Jadi semacam itu. Jadi pasar adalah amat sangat penting untuk kita bangkitkan tadi, gitu ya. Jadi ini menjadi bagian yang sangat penting. Pertanyaan berikutnya tentang gambut. Ini cara tersendiri, Pak. Bisa jadi, ini menurut spesialisasi teman-teman di UIR, khususnya di pertanian, perakaran zaitun, perakaran kurma, itu dia membutuhkan tanah yang poros, dia mudah masuk kemana-mana. Satu karakter sudah terjawab, yaitu kemungkinan dari sisi itu gambut cocok, gitu kan, gitu kan. Nah, kedua adalah ketika gambut bisa ditanami oleh sawit, gitu, maka kemungkinan gambut pun cocok untuk kurma. Insya Allah, ya, dicoba, silahkan dicoba, gitu kan. Ini baru job saya, gitu ya. Nanti Bapak yang akan hakul yakin setelah Bapak mencoba dan berhasil, gitu ya. Terus kemudian adalah pH. Yang pH yang dibutuhkan adalah dia umumnya tanah yang sehat adalah pH-nya netral, gitu ya sini. Dan tetapi pH dan lain sebagainya itu dengan ilmu pertanian sekarang dengan zat-zat yang ada, insya Allah bisa dilakukan secara akurat, gitu ya. Nah ini kurang lebih seperti itu. Pertanyaan terakhir adalah tentang bagaimana Al-Quran menjawab masalah kabut dan lain sebagainya. Pertama kita yakin dulu bahwa jawabannya itu Al-Quran. Pertanyaan, yakin dulu, gitu. Kenapa? Karena kita tidak yakin sampai sekarang pemerintah daerah baik di Riau maupun di pusat tidak pernah membuka Al-Quran untuk menjawab masalah kabut. Iya kan? Karena tidak yakin, gitu. Sama dengan pemerintah DKI, setiap tahun banjir, setiap bulan banjir, tapi nggak kunjung membuka Al-Quran untuk menjawab pertanyaan ini. Padahal jawabannya pasti ada. Jawabannya pasti ada. Dia Al-Quran. Kalau di Jakarta yang sudah sempat kita ulas adalah tanami saja kurma di pantai sampai kepada daerah Bogor dan sebagainya. Karena untuk menampung yang di Bogor dan di Depok fungsinya untuk menampung air hujan supaya air terkandung itu dan nanti dikeluarkan bertahap dalam bentuk mata air tadi. Efeknya bukan sekarang. Nah inilah kelemahannya politik sekarang. Orang berorientasi efeknya sekarang. Tapi dengan cara itu mungkin efeknya 10 tahun, 20 tahun. So tidak ada masalah, yang penting anak-anak kita hidup lebih baik kan gitu ya. Jadi kalau kita sih harus kerja dulu kan gitu ya, seperti itu. Nah yang di pantai fungsinya adalah untuk ngerem intrusi.
Karena kalau dia nangkap air tanah, kayak misalnya busa spong, ketika Bapak sudah celup air, dia basah, dia nggak bisa nyerap air lagi gitu. Nah, fungsinya yang di pantai adalah menyerap air hujan, air tawar, supaya dia terkonten sehingga air laut nggak masuk. Kalau air laut nggak masuk, permukaan tanah nggak turun. Kayak gitu ya. Jadi mengatasi dengan satu hal mengatasi banyak masalah, mengatasi banjir, mengatasi penurunan permukaan tanah. Terus siapa itu yang melakukan itu? Terus terang yang di Riau yang asal saya belum mendalami penuh. Tapi ini jangan, nanti silahkan para ahli di sini konsultasi dengan Mustafa Umar. Tapi yakin dulu maksud saya gini. Pemda atau siapapun yang terkait atau institusi yang terkait yakini bahwa ini jawabannya pasti ada di aturan. Nah sekarang kita tinggal nyari gitu. Saya dulu pernah melakukan ini sekitar 3 tahun lalu ketika saya mengumpulkan 60 orang. Karena kita diingatkan oleh Allah, hendaklah kalian takut meninggalkan generasi yang lemah. Dan generasi yang lemah seperti yang saya jelaskan tadi sudah nampak di depan mata. Anak-anak Indonesia tambah pendek, dan IQ-nya tambah rendah. Survei di Jerman, IQ kita rata-rata anak-anak kita sekarang hanya sekitar 86. Jadi bisa dibayangkan. Nah, kita harus menjawab. Tapi jawabannya yang mana? Kan gitu. Maka 60 orang waktu itu ngumpul di masjid kita untuk jadi itikaf. Di akhir Ramadan kita itikaf 60 orang di masjid. Kita mencari ayat yang mana itu jawab. Kita yakin ada di situ. Sampai saudara kita yang dari Sunda mengatakan katanya kita itu kayak ngagak gulung kelapa istilahnya. Ngagak gulung kelapa itu kalau monyet lihat kelapa dia tahu di dalamnya itu ada yang enak. Tapi dia nggak tahu dari mana ambil itu. Maka kelapa itu menjadi gulung tendang sana tendang sini gitu. Tapi dia tidak tahu di dalamnya itu ada enak gitu. Nah, seperti itu kita lakukan. Jadi Al-Quran dibolak-balik dari awal sampai ini 10 hari 60 orang di situ untuk menjawab satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa menggadang atau menghindari berlarutnya generasi yang lemah itu. Itu antaranya kemudian ketemu tanaman yang disebut alfalfa, tanaman bergizi tinggi tadi. Karena itu maka anakku mati anak itu kenikmatan bagimu dan bagi ternakmu. Bagi kita dia sudah langsung mendongkrak. Ibu kalau nanam tanaman alfalfa kekurangan protein misalnya, panen aja daun-daun mudanya dibuat jus, maka itu proteinnya mendongkrak kebutuhan protein kita. Bahkan hasil tanaman alfalfa kita itu sebagian kita ekspor permintaan khusus ke Thailand. Karena orang Thailand saking yakinnya dengan tanaman ini sampai dia katanya pernah Thailand rambutnya sudah putih pun menjadi hitam lagi ya kan? Saking yakin dengan tanaman yang putih karena kepalanya kan untuk protein. Jadi cara mendongkrak yang mudah itu. Dulu saya bagikan ke pesantren-pesantren ini untuk mendongkrak protein yang di pesantren. Dengan menanam itu terus kemudian diambil itu. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi mohon maaf untuk ibu yang menanyakan masalah Rio. Saya ingin punya jawaban yang konkretnya, tapi saya yakinnya jawabannya ada di aturan. Ya antaranya tadi